Bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita untuk bersama-sama bermajelis ilmu, yang dimana kita lakukan ini semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai hal yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat, insyaallah. Salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, dan menjadi contoh yang paling baik di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita beliau di dalam surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Ya, pembahasan kita pada malam hari ini tentang akhlakul karimah, salah satu akhlak yang mesti ada pada diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ada amalan hati atau ada akhlak yang harus kita punyai, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan itu adalah bulan pengampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengampuni dosa-dosa hambanya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan rogima amfun, rogima amfun, rogima amfun, celakalah, 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 sampai Nabi mendoakan kecelakaan 3 kali. Siapakah mereka? Bagi yang memasuki bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya menjadi hal yang harus kita pikirkan. Apa yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita setelah kita nanti memasuki bulan suci Ramadan. Maka dalam kaidah agama seperti ini, wa jazaa'u sayyi'atin al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia. Jadi apa-apa yang kita perbuat, begitu juga yang Allah akan balaskan kita nanti di dunia dan di akhirat. Jadi balasan sesuai dengan amal perbuatan yang kita kerjakan. Maka tentunya Bapak dan ibu sekalian, siapa yang bagus akhlaknya, siapa yang bagus hubungannya kepada sama manusia, maka tentu Allah juga akan memperbaiki hubungannya nanti dengannya di hari kiamat. Sama ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, atau satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib dan kekurangan saudaranya sesama muslim, Allah akan tutupi kekurangannya dan aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang suka menceritakan kejelekan orang lain, Allah akan bongkar juga kejelekannya di depan manusia. Al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Nah, ketika ulama kita mengatakan tidak ada sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali 2. Pertama adalah tauhid. Apa itu tauhid? Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah, berhubungan kepada Allah tanpa kita duakan. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita tempat meminta, tempat berdoa, tempat beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Jadi bagaimana hubungan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, tidak ada yang harus kita
lakukan, tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali untuk dan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah tauhid. Dan sebab kedua terbesar, ya, sebab kedua yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah akhlakul karimah. Ya. Bagaimana bagusnya hubungan seseorang itu kepada manusia yang lain. Ya. Tidak pernah didengar ya ada pertengkaran, tidak pernah didengar ada masalahnya dengan manusia yang lain. Di kantor tidak pernah ada, ya, tidak pernah didengar bermasalah dengan pegawai yang lain, apalagi bosnya. Ya, di sawah tidak pernah kita dengar ada masalah dengan petani yang lain misalnya. Nah, itulah bagaimana seseorang itu menjaga hubungannya dengan sama manusia. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya, suatu hari tiba-tiba Nabi mengatakan akan muncul, ya, beberapa saat ini akan ada muncul dari pintu masjid laki-laki penghuni surga. Semua mata melihat ke arah pintu masjid. Muncul seorang laki-laki, salah seorang sahabat Nabi, ya. Kemudian hari kedua Nabi lagi mengatakan demikian, akan muncul nanti dari arah masjid ini, ya, laki-laki penghuni surga. Ya. Hari ketiga kembali masih orang itu, ya, muncul. Akan muncul, Nabi mengatakan akan muncul di arah pintu masjid ini seorang penghuni surga. Masih orang itu juga di hari ketiga. Maka ada seorang sahabat yang penasaran, apa amalannya ini orang sehingga dia ditunjuk oleh Nabi sebagai penghuni surga. Iya. Tiga kali Nabi, sudah 3 hari Nabi ini berkata akan muncul seorang penghuni surga dengan orang yang sama. Lalu ada salah seorang sahabat kemudian mendatangi rumahnya ini orang, kemudian bertanya, meminta izin untuk bermalam di rumahnya selama 1-2 malam. Seperti itu. Dia tidak bilang bahwasanya saya mau lihat amalan apa yang kamu kerjakan. Dia sembunyikan niatnya. Dia cuma minta izin, bahwasanya saya minta izin mau bermalam beberapa hari di rumahmu. Silahkan, kata orang ini, laki-laki ini. Ketika sahabat ini menginap di rumahnya ini orang, tidak ada amalan yang istimewa dia lihat. Solatnya sama dengan solat, ya, manusia yang lain. Iya. Puasanya mungkin juga paling puasa-puasa sunnah Senin Kamis misalnya. Iya. Tidak ada amalan istimewa. Akhirnya sahabat ini memberanikan diri mengatakan bahwasanya sebenarnya tujuan saya datang ke rumahmu ini menginap bermalam karena saya mau tahu amalan apa sebenarnya yang kamu kerjakan sehingga Nabi tiga hari berturut-turut Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasanya akan muncul laki-laki penghuni surga, selalu kamu yang muncul dari pintu masjid. Ya. Maka saya mau tahu amalan apa yang kamu kerjakan sehingga Nabi menunjukmu sebagai penghuni surga. Iya. Maka dia mengatakan tidak ada sebenarnya amalan istimewa yang saya kerjakan sama dengan amalan-amalan kalian. Cuman sebelum saya tidur, saya berusaha hilangkan semua, ya, sakit hati yang ada pada diri saya. Ya, kalau ada dendam sama orang, saya usahakan kasih hilang semua itu. Iya. Tidak ada dendam, kemudian tidak ada penyakit hati, tidak ada iri, dengki, saya hilangkan semua kalau ada sebelum saya tidur. Dan saya mengatakan, ya Allah, saya maafkan semua kesalahan orang-orang hari ini yang berbuat salah sama saya. Iya. Saya maafkan semua kesalahan orang-orang yang berbuat salah pada saya hari ini. Itu saja. Lalu sahabat Nabi ini mengatakan, itulah yang berat bagi kami ini. Ya, itulah yang berat bagi sebagian manusia, memaafkan kesalahan orang. Ya, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ciri penghuni surga dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa.
Kalau Allah menyebutkan di antara ciri orang bertakwa itu, Allah mengatakan setelahnya alladzina yunfikuna amwalahum alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya baik di saat dia sempit maupun di saat dia banyak rezekinya. Jadi sempit rezekinya atau banyak rezekinya sama, tetap dia berinfak. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarahnya. Yang menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, lebih tinggi lagi daripada yang kedua ini, sekedar menahan amarah. Apa kata Allah? Wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan manusia. Yang memaafkan kesalahan manusia. Karena dua sifat ini, menahan marah dan memaafkan kesalahan manusia, kalau sudah bisa dikontrol, saya yakin ini kunci baiknya hubungan kita kepada semua jenis manusia. Menahan amarah, dan yang kedua memaafkan kesalahan manusia. Bukan sekedar menahan amarah. Lalu dia pergi, dia tahan amarahnya, kemudian ketika pergi sama teman, dia cerita kejelekannya ini orang yang dia marah sama dia. Dia yang tidak marah di depannya, tapi dia pulang, itu kasih marah-marah saya apa? Artinya dia melampiaskan kepada temannya. Tapi makanya Allah melanjutkan wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan manusia. Dan di sini ini kita masuk saja intinya langsung. Akhlak memaafkan itu atau memaafkan kesalahan manusia, salah satu puncak akhlak yang paling tinggi, tingkatan iman yang paling tinggi. Ketika kita mampu memaafkan kesalahan manusia. Tapi bukan sekedar memaafkan. Ada tingkatan di atas memaafkan, itu adalah as-saf, melapangkan dada. Bagaimana contohnya? Kalau orang sekedar memaafkan itu, boleh jadi masih ada disimpan di dalam hatinya. Sehingga biasa kita lihat ada dua orang tidak baku omong, kemudian setelah dia sudah maafkan saudara, dia disuruh maafkan saja saudara, saya maafkan. Tapi beberapa hari masih belum diajak bicara. Sampai mungkin masuk lebaran, masuk puasa, belum diajak bicara. Karena masih ada disimpan di dalam hatinya. Maka ini belum sah. Nanti betul-betul nampak akhlaknya yang baik, sifatnya yang baik, ketika seakan-akan dia berhubungan dengan saudara yang dia tadi bertengkar dengannya itu, seakan-akan tidak ada lagi bekas, seakan-akan tidak ada lagi yang terjadi. Seperti kalau tidak ada lagi yang terjadi. Itulah tingkat maaf yang paling tinggi. Jadi kalau banyak orang bisa memaafkan, saya maafkan. Tapi tidak mau aja bicara. Orang yang dia temani bertengkar itu, karena masih ada disimpan di dalam hatinya. Orang yang penuh dengan iman di dalam hatinya, kemudian memiliki akhlak yang paling mulia, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian memaafkan kesalahan saudaranya, kemudian membangun kembali hubungan antara saudaranya itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak pantas bagi seorang muslim untuk apa? Untuk tidak mengajak saudaranya berbicara lebih dari 3 hari. Ini batas. Jadi boleh di dalam Islam diboleh kalau kita bertengkar dengan dengan saudara kita, dengan saudara kita, boleh kita tidak berbicara dengannya kurang dari 3 hari, boleh. Islam membolehkan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, ini sudah dicatat sebagai dosa. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, tidak pantas sebagai seorang muslim tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Wa khairuhuma man bada'a bis salam, maka siapa saya yang lebih duluan memaafkan, lebih duluan mengucapkan salam, maka dia lebih banyak pahalanya. Dialah yang lebih mendapatkan pahala. Jadi orang yang baku bombe misalnya, kemudian bertemu lalu salah satunya mengucapkan salam, assalamualaikum, berarti ini orang sudah mau memulai kembali
membangun hubungan dengan temannya. Iya. Itulah yang paling tinggi pahalanya. Iya. Wa khairuhuma, Nabi mengatakan yang lebih baik di antara keduanya membada abis salam, yang memulai salam kepada saudaranya. Iya. Mau dijawab atau tidak salamnya terserah itu orang yang diberikan salam. Yang penting kita dulu memulai. Ya, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ciri di antara penghuni surga. Jadi akhlak pemaaf itu, orang yang suka memaafkan nanti betul-betul dinilai rasa maafnya itu sama orang lain ketika dia mampu membalas. Ya. Di situ dilihat akhlak memaafkannya. Ya. Karena ada juga orang memaafkan karena dalam keadaan terpaksa. Ya, misalnya dipukul misalnya sama orang. Karena itu orang yang lebih jago, lebih besar badannya, saya maafkan saja. Karena kalau kita tidak maafkan, walau pukul lagi lebih besar lagi balasannya. Dia maafkan dalam keadaan terpaksa. Nah, ini belum dianggap apa-apa, masih biasa-biasa. Tapi nanti ketika dilihat bagaimana dia puncak dari akhlaknya itu, nanti betul-betul dianggap Masya Allah, ya, akhlaknya ketika dia memaafkan, ketika dia mampu membalas. Dia mampu membalas, ya, seorang bos misalnya, kesalahan yang terjadi pada pegawainya, anak buahnya, dia mampu balas karena dia bos. Ya, dia mampu pecat, dia mampu keluarkan dari kantor, dia mampu beri hukuman. Tapi ketika dia memaafkan, disitulah dilihat akhlaknya. Ya. Jadi seorang pimpinan kepada bawahannya, kepada anak buahnya, ketika pimpinan ini banyak memaafkan kesalahan anak buahnya, disitulah dilihat akhlak memaafkannya. Tapi kalau anak buah misalnya bosnya yang salah, kalau kemudian dia saya maafkan saya, karena kalau tidak dimaafkan nanti kita dipecat. Nah, ini belum dianggap, belum nampak akhlaknya seperti itu. Tapi kapan mampu? Ketika dia mampu membalas. Di situ baru dilihat puncak dari iman dan akhlaknya. Nih. Makanya ketika Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah pada peristiwa penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah. Nabi membawa 10.000 pasukan. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi melawan. Ya. Karena kekuatan mereka sudah diambil alih oleh kaum muslimin. Karena banyak sekali Nabi membawa pasukan pada peristiwa kota Mekah tersebut. Peristiwa masuknya Nabi ke dalam kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah setelah diusir selama berapa lama? Berapa lama Nabi tinggal kota Mekah? Karena diusir. Sekitar berapa tahun? Ya? 13 ya. 13 tahun Nabi meninggalkan Mekah, bukan meninggalkan secara terhormat, tapi dalam keadaan terusir. Bayangkan. Nih. Maka kita bisa bayangkan ketika ada orang diusir dari kampung halamannya, kampungnya sendiri, kemudian dia pulang ke kampungnya membawa anggota yang banyak untuk membalas, bisa kita bayangkan bagaimana tindakannya ini orang, perbuatannya ini orang untuk bisa membalas perbuatannya orang-orang yang sudah menganiaya dia selama 13 tahun. Bayangkan. Ya, tahu beberapa tahun ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Tapi Ibnul Qayyim menggambarkan bagaimana keadaan Nabi SAW ketika memasuki kota Mekah. Beliau dalam keadaan menunduk sampai-sampai jidatnya ini hampir bersentuhan dengan pelana untanya. Ya, tempat duduknya di atas unta itu. Hampir jidatnya Nabi ini bersentuhan dengan tempat duduknya di atas unta karena saking menunduknya Nabi. Tidak mau Nabi merasa besar, merasa dianggap, merasa pemimpin pada saat itu. Iya, karena saking tawaduknya, saking merendahnya Nabi di hadapan manusia. Nabi sudah berkuasa pada saat itu. Nabi sudah memasuki kota Mekah dan Nabi sudah menguasai semua musuh-musuhnya. Nabi mau berbuat apa saja, Nabi bisa. Tapi coba lihat bagaimana apa kata komentar Ibnul Qayyim ketika Nabi memasuki kota Mekah, Nabi masuk dalam keadaan menunduk. Ya, kemudian ketika sampai di pintu Ka'bah, Nabi masuk ke dalam Ka'bah, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat di dalam Ka'bah, Nabi keluar menemui manusia. Kemudian sudah ada semua di situ orang-orang Mekah. Mungkin di antara mereka ada yang pernah menganiaya dan menzolimi Nabi. Ya, berbuat buruk kepada Nabi.
di antara orang-orang Mekah itu. Makanya Nabi mengatakan berdiri di hadapan penduduk kota Mekah, di depan Ka'bah Nabi mengatakan, ya, wahai penduduk kota Mekah, ya, apa yang kalian kira yang akan aku lakukan pada kalian pada hari ini? Ya, apa yang kalian sangka? Apa yang aku akan lakukan kepada kalian pada hari ini? Maka penduduk Mekah, ya, memelas, ya, meminta rasa kasihan kepada Nabi. Karena mereka menganggap bahwasanya Nabi akan membalas ini. Bayangkan 13 tahun kita usir dari kota Mekah, dia pulang membawa pasukan, kemudian dia sudah menguasai kembali kota Mekah, pasti Nabi akan berbuat, ya, balas dendam. Bayangkan. Ya, makanya Nabi bertanya, apa yang kalian kira yang akan aku lakukan pada hari ini kepada kalian? Maka penduduk kota Mekah meminta rasa kasihan kepada Nabi dan mengatakan, tidak ada yang kami kira bahwasanya engkau kecuali engkau adalah orang yang baik. Ya, anak dari orang yang baik, cucu dari orang yang baik. Ya, maka tidak ada yang kami harap darimu yang engkau lakukan kepada kami hari ini kecuali kebaikan. Ya, itu harapan penduduk Mekah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan, pada hari ini saya tidak akan mengatakan kecuali perkataan seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke sumur. Ya, kemudian Nabi Yusuf dijual, ya, kemudian menjadi budak, kemudian dipenjara selama bertahun-tahun gara-gara siapa? Gara-gara kakak-kakaknya ini, saudara-saudaranya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, membalikkan keadaan Nabi Yusuf menjadi pemimpin kota Mesir setelah menjadi budak, setelah dipenjara, tapi ujung-ujungnya Allah memuliakan Nabi Yusuf dan menjadikan dia perdana menteri kota Mesir. Kemudian ketika Nabi Yusuf memimpin kota Mesir, datang kakak-kakaknya di kota Mesir meminta, ya, sedekah kepada Nabi Yusuf, yang ketika Nabi Yusuf itu sudah menjadi orang besar, ya. Lalu ketika mereka mengatakan, ya, apakah engkau ini Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, saya adalah Yusuf yang selama ini kalian, ya, yang selama ini berpisah dari kalian, yang kalian dulu buang ke dalam sumur. Iya. Maka kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada dosa bagi kalian hari ini, pergilah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka Nabi mengatakan, tidak ada pada hari ini, pada peristiwa masuknya saya dalam kota Mekah kembali, saya tidak mengatakan kecuali seperti yang dikatakan Nabi Yusuf, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian bebas. Iya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana akhlaknya para nabi? Ya, makanya inilah akhlak yang mesti kita tunjukkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, kalau ada orang punya salah sama kita, mulai dari sekarang kita maafkan. Bagaimana Allah memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan, kalau kita sendiri tidak memaafkan kesalahan manusia? Bagaimana Allah mau mengampuni kita? Al-jaza'u min jinsil amal. Kita sudah katakan tadi, perbuatan itu sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Kalau kita tidak memaafkan saudara rata, ya, maka bagaimana Allah mau mengampuni kita di bulan suci Ramadan? Ya. Apalagi orang-orang terdekat kita, apalagi orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita. Sudah saat bukan? Jadi sebenarnya, ya, yang selama ini kita lakukan, nanti salam-salaman, minta maaf, nanti setelah Lebaran sebenarnya bukan waktunya di situ. Tapi waktunya yang paling tepat sebelum memasuki bulan suci Ramadan, itu yang paling tepat. Kita pergi minta maaf sama orang tua tak, sama istri dan keluarga tak, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, karena kita ini mau mempersiapkan diri kita untuk diampuni oleh Allah. Ya, kita mau mempersiapkan diri kita untuk diampuni oleh Allah. Bagaimana mau kita diampuni kalau kita masih punya, ya, keburukan dan tidak mau memaafkan kesalahan manusia? Ya, maka saat sebenarnya yang tepat adalah ketika kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di situ kita minta maaf sama keluarga kita semua. Ya, seperti itu. Maka, ya,
sebelum saya tutup, berapa menit lagi Isya? 14 menit. Oh, masih ada ya. Saya akan menyebutkan di sini 20 sebab mengapa, ya sebenarnya tidak sampai 20 ya. Hanya beberapa saja yang akan kita sebutkan. Sebab mengapa harus kita memaafkan. Apa sebabnya kenapa kita dituntut ya harus memaafkan kesalahan manusia atau kesalahan dari saudara kita. Yang pertama, kenapa kita harus memaafkan? Apa sebabnya? Ya, yang pertama kata ini dijelaskan dan ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, salah satu syekhnya atau ulama besarnya orang Islam di zamannya, ya, makanya dikatakan syekhnya orang-orang Islam, ya, Ibnu Taimiyah namanya. Dan ketika beliau menulis tulisan ini, mengapa kita harus memaafkan, beliau buktikan dulu dengan perbuatannya, ya, sehingga tulisan ini menjadi berberkah. Bukan sekedar ditulis, tapi dibuktikan dulu dengan perbuatan. Maka ya, kata ulama kita bahwasanya Ibnu Taimiyah ini salah satu ulama, salah satu orang soleh yang paling besar rasa maafnya kepada manusia. Ya. Apa buktinya? Ketika di zaman beliau ada musuh besarnya ini Ibnu Taimiyah. Artinya orang-orang yang paling benci kepada Ibnu Taimiyah bernama Ibnu Makhluf. Ya, Ibnu Makhluf. Ibnu Makhluf ini sangat membenci Ibnu Taimiyah, bahkan ya kalau tidak salah sampai menuduh Ibnu Taimiyah adalah orang kafir. Iya. Ya, sangat benci kepada Ibnu Taimiyah. Namun setelah Ibnu Makhluf ini meninggal, ya, dia yang dulu meninggal daripada Ibnu Taimiyah, datang Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, memberikan kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah bahwasanya, wah Ibnu Taimiyah, alhamdulillah pada hari ini musuh besarmu telah meninggal. Iya. Bagaimana coba kalau ada orang, ya, yang ada orang paling tidak suka sama dia, lalu dikabarkan kepadanya, dikasih tahu meninggal musuhmu, meninggal orang yang selama ini tidak suka sama kamu, pasti ada rasa lega. Mungkin ada rasa lega kepada di hatinya orang itu. Iya, alhamdulillah tidak ada lagi yang ganggu saya. Ya. Tapi apa responnya Ibnu Taimiyah ketika mendengarkan Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya musuh besarmu telah meninggal? Ya, aku mengabarkan untuk memberikan kabar gembira kepadamu wahai guruku bahwasanya ya musuh besarmu telah meninggal. Ibnu Taimiyah merah mukanya, marah, dan kemudian mengatakan, mengapa kau katakan perkataan seperti itu? Lalu Ibnu Taimiyah berdiri, kemudian pergi ke rumahnya Ibnu Makhluf, musuhnya ini. Ya. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Dia datang ke rumahnya musuhnya ini Ibnu Makhluf dan mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, istrinya Ibnu Makhluf, dia katakan, karena suamimu telah meninggal atau bapakmu telah meninggal, saya yang akan tanggung kehidupanmu. Ya, subhanallah. Saya yang akan tanggung kehidupanmu. Apa saya yang kamu butuh, kabari saya. Ya. Itu yang dikatakan Ibnu Taimiyah kepada siapa? Istrinya, musuhnya ini Ibnu Makhluf. Ya. Saya yang tanggung, pokoknya apa saja kebutuhanmu hari ini, semenjak suamimu atau semenjak bapakmu meninggal dunia, saya yang tanggung, saya yang penuhi. Ya, subhanallah. Ya. Kisah yang kedua, ketika Ibnu Taimiyah ada juga, jadi banyak musuhnya ini Ibnu Taimiyah di zamannya, tapi luar biasa juga sikap maafnya kepada musuh-musuhnya. Makanya ada ulama yang mengatakan, saya berharap ya memperbaiki hubunganku kepada sahabat-sahabatku seperti Ibnu Taimiyah memperbaiki hubungannya kepada musuh-musuhnya. Subhanallah. Ini. Kisah yang kedua, ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika ada seorang, ya, saya lupa namanya, salah satu musuh Ibnu Taimiyah juga di zamannya, yang dimana orang ini membolehkan istighatsah. Apa itu istighatsah? Meminta syafaat, meminta pertolongan di kuburannya Nabi. Iya. Kan kalau Nabi masih hidup, boleh manusia itu meminta tolong kepada Nabi. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, maka agama kita melarang. Ya, tidak boleh kita minta-minta sampai di kuburannya Nabi, tidak boleh. Ya. Apalagi sampai mengatakan, ya Muhammad, ya, misalnya kita sebut nama Nabi lalu kita mengatakan berikanlah saya rezeki. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena Nabi sudah meninggal. Ya. Maka orang ini, laki-laki ini,
berfatwa membolehkan istighatsah, meminta di kuburannya Nabi, meminta-minta di kuburannya Nabi. Maka dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan tulisannya. Tapi orang ini marah sampai-sampai mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Dikatakan Ibnu Taimiyah itu kafir, tapi Ibnu Taimiyah bantah. Tulisannya bantah, perkataannya bukan dengan kata-kata kafir juga, tapi bantah dengan ilmu. Dia tulis juga keburukannya orang ini, tapi Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bahwasanya orang itu kafir. Tidak. Lalu suatu ketika ini orang kemudian bersama dengan murid-muridnya. Kemudian dia dapat Ibnu Taimiyah di tengah jalan, kemudian dikeroyok oleh Ibnu Taimiyah di tengah jalan sampai dipukul. Gangguan fisik sudah. Sudah sampai pada gangguan fisik. Kemudian kebetulan pada saat itu ada tentara-tentara dari istana raja pada saat itu yang memperhatikan, melihat kejadian dikeroyoknya Ibnu Taimiyah pada saat itu. Lalu kemudian prajuritnya istana ini ingin segera memberikan pelajaran kepada muridnya ini, laki-laki ini, musuhnya ini Ibnu Taimiyah. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, jangan, biarkan saja. Saya sudah maafkan. Kalau hubungannya kepada Allah itu urusannya kepada Allah. Tapi kalau kalian menuntut mereka gara-gara saya sudah maafkan. Pada saat itu juga. Tapi prajurit istana ini tetap bersikeras memenangkap orang tersebut. Lalu akhirnya orang-orang itu, termasuk musuhnya ini, menjadi buronan. Orang-orang yang dicari. Orang-orang yang dicari. Lalu apa yang dilakukan musuhnya Ibnu Taimiyah ini, karena dia sudah dicari di pihak istana, sudah menjadi buronan, dia pergi sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Dia pergi sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Meminta perlindungan, meminta syafaat. Akhirnya Ibnu Taimiyah menerima. Subhanallah. Kalau boleh jadi kalau kita tarik dia, laporkan ini yang selama ini ganggu saya, ambil saja, penjarakan dia. Tidak. Tapi apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Dia mengatakan, sini saya bawa kamu ke istana. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan kepada sang raja, wahai sang raja, dia meminta syafaat bahwasanya orang ini, maafkanlah orang ini, sesungguhnya dia adalah orang yang seperti ini, seperti dia. Insya Allah dia bisa berubah. Subhanallah. Dia mengatakan seperti itu. Akhirnya dimaafkanlah orang ini oleh sang raja karena syafaat dan permintaan dari Ibnu Taimiyah. Akhlak macam apakah seperti ini? Subhanallah. Makanya ketika beliau nampak perbuatannya, ketika beliau buktikan rasa maafnya yang besar kepada manusia, beliau menulis tulisan, mengapa kita harus memaafkan manusia. Sangat berberkah tulisannya. Sangat menyentuh karena dibuktikan dengan perbuatan. Salah satunya ketika beliau mengatakan apa sebabnya mengapa kita harus memaafkan. Yang pertama, kata beliau, sesungguhnya Allah sendiri yang menciptakan perbuatan manusia itu. Jadi kita memang memiliki hak untuk berbuat sesuai dengan kehendak kita. Tapi kita harus ketahui bahwasanya kita ini adalah milik Allah. Bahkan Allah menciptakan perbuatan kita. Allah menciptakan perbuatan kita, perbuatan hamba. Maka apa yang menimpamu berupa kezaliman dari manusia, itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diatur semua oleh Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya musibah yang menimpa saya ini, kenapa saya dizalimi manusia, kenapa saya dianiaya, diambil hartaku, kalau dia sudah menganggap bahwasanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah, dia akan merasa tenang. Karena semua kejadian di muka bumi ini, di dunia ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum diciptakannya dunia ini. Sudah tercatat semua. Akan terjadi begini sama orang ini, begini nanti keluarganya, begini ada nanti orang yang ganggu dia, sudah tercatat semua. Meskipun ada sebab-sebabnya. Maka siapa saya yang meyakini bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini sudah diatur semua oleh Allah, termasuk kalau ada orang ganggu dia, semua sudah ditakdirkan, maka dia akan mudah memaafkan. Karena sudah ditakdirkan memang. Ada orang yang ganggu dia, ada orang yang aniaya dia, ada musuhnya. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka dia merasa nyaman dan tidak akan gelisah. Yang kedua, mengapa kita harus memaafkan? Karena ketika
ya, kita mengingat dosa-dosa kita, ya, dan kita mengatakan boleh jadi karena dosa-dosa saya ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini, ya, menzalimi juga saya. Ya. Karena dosa-dosa saya lah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirim manusia-manusia yang berbuat buruk kepada saya. Ya, makanya orang yang dianiaya, dizolimi, ya, ya, dan kemudian orang-orang berbuat buruk sama dia, yang pertama kali dia salahkan bukan orang itu, bukan orang yang dia berbuat salah dengannya, tapi yang pertama kali dia salahkan adalah dirinya sendiri. Mungkin gara-gara dosaku orang berbuat jelek sama saya. Ya, mungkin ada dosa yang saya lakukan ini sehingga banyak orang tidak suka sama saya. Akhirnya kalau orang seperti itu dia akan mudah bertaubat kepada Allah, dan dengan mudahnya Allah akan mengubah hatinya itu orang yang benci sama dia menjadi orang baik. Seperti itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada satu musibah yang menimpamu, keburukan, kejelekan yang menimpamu kecuali disebabkan karena ulah perbuatanmu sendiri. Iya, tapi Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, tapi Allah banyak memaafkan kesalahan manusia. Iya, maka kalau ada orang yang tidak suka sama kita, ada orang yang benci sama kita, ada orang yang menzolimi, menganiaya kita, jangan salahkan dulu itu orang, salahkan diri kita dulu. Iya. Karena boleh jadi Allah kirim itu orang, Allah mudahkan itu orang, Allah benci, Allah membuat orang itu benci sama kita karena apa? Karena dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Iya. Ya, maka kita banyak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, kalau memang ini saya dizolimi, dianiaya, ya, dan diperlakukan jelek sama orang, maka ampunilah jika ada dosa saya yang saya lakukan, ya Allah. Itulah, ya, orang-orang bertakwa seperti itu sikapnya dalam menghadapi masalah dengan manusia. Ya, kemudian karena sudah masuk waktu, kita sebutkan sebab mengapa kita harus memaafkan. Ya, kita harus mengingat bagaimana besarnya dan indahnya pahala orang-orang yang memaafkan. Ya, apa balasannya atau apa pahalanya itu orang yang memaafkan? Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah mengatakan balasan keburukan itu dengan balasan keburukan yang sama. Jadi Islam membolehkan kita membalas tapi dengan balasan yang sama. Misal ada orang yang dibilangi anjing sama saudaranya, boleh dia membalas di mana kamu juga anjing. Iya, boleh, itu dibolehkan. Ya, balasan yang sama. Tapi apa lanjutan ayatnya? Faman afa wa aslaha, tapi barang siapa yang memaafkan dan berlapang dada, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya dan pahalanya di sisi Allah. Di sisi Allah. Dan kaidah mengatakan kalau ada amalan, ada perbuatan yang pahalanya tidak ditentukan jumlah dan kadarnya oleh Allah, berarti pahalanya tidak terbatas dan sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama hadis Nabi mengatakan as-saumu li wa ana ajizu bihi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Berarti pahala orang-orang yang berpuasa sangat besar dan bisa dikatakan tidak terbatas karena hanya Allah yang tahu. Iya. Hanya Allah yang tahu. Iya. Makanya sama dengan pahala orang yang memaafkan kesalahan manusia, Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa yang memaafkan dan berlapang dada terhadap kesalahan saudaranya, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya dan pahalanya di sisi Allah. Allah sendiri yang akan membalasnya. Tidak terhitung lagi. Ya, makanya itu tadi sebabnya orang dimasukkan ke dalam surga karena rasa maafnya kepada manusia. Boleh jadi ada orang yang ibadah salatnya biasa-biasa saja. Puasanya cuma puasa bulan Ramadan, tidak ada puasa sunnahnya. Sedekahnya juga jarang, tapi luar biasa di dalam isi hatinya. Ya, tidak ada pernah orang yang dia temani bertengkar.
Tidak ada ya orang yang ditemani ya pernah salah sama dia, tidak ada, tidak pernah dengar. Dan itulah yang mengangkat derajatnya sampai ke surga yang paling tinggi di hari kiamat. Ya, maka kita kembali bahwasanya tidak ada yang paling baik memaafkan, tidak ada yang paling baik memasukkan kesalahan orang tidak ada yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga kecuali dua. Yang pertama tauhid, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Dan puncak akhlak yang baik adalah memaafkan kesalahan manusia. Iya, memaafkan kesalahan manusia. Kemudian yang terakhir, di antara sebab kenapa harus kita memaafkan, ya jemaah sekalian, ya. Karena orang yang memaafkan itu, ya, orang yang memaafkan, orang yang sibuk membalas perbuatan buruknya temannya, perbuatan buruknya manusia, maka hilang sebagian umurnya, hilang sebagian waktunya, ya yang seharusnya dia pakai beramal, tapi dia sibuk balas dendam. Ya dia sibuk, ya bagaimana supaya orang ini bisa ya terbalaskan dendam saya, akhirnya umurnya habis gara-gara sibuk karena itu. Yang seharusnya dia pakai waktunya, umurnya dia pakai banyak beramal, ya banyak bersedekah, banyak ya pokoknya sibuk ya mengurusi hubungannya kepada Allah, tapi sibuk membalas itu yang seharusnya dia pakai untuk Allah, habis umurnya untuk itu. Ya, maka kita pikirkan bahwasanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita balas dendam, habis umur kita. Yang seharusnya kita pakai untuk kebaikan, malah kita sibuk, bahkan boleh jadi balas dendamnya kita semakin mendatangkan dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling terakhir sekali yang mau saya sampaikan bahwasanya ya orang, kenapa kita harus memaafkan kesalahan manusia? Ya, karena ya orang yang memaafkan kesalahan manusia itu orang yang akan bersih hatinya dan selamat dari penyakit-penyakit hati. Ya, dan dia akan lebih tenang hidupnya, lebih tenang dia hidupnya, jauh dari rasa gelisah, tidurnya punya nyaman hidupnya bersama keluarganya karena tidak diurusi orang lain. Biar kalau dia bilang sama saya begitu, yang penting saya tidak berbuat seperti itu, biarlah. Ya, bahkan ya saya tutup ya ceramah kita dengan salah satu status dari ustadz kita di WhatsApp mengatakan, boleh jadi ada orang di dunia ini, boleh jadi ada orang di dunia ini, ya dia amalnya tidak cukup mengangkat dia sampai ke surga. Kalau dia beramal tidak cukup kesiang itu amalnya masukkan dia ke dalam surga. Lalu Allah kasih dia penyakit, kasih dia musibah, atau kirimkan orang-orang buruk kepadanya, sehingga dia mendapatkan transferan pahala yang dia mendapatkan pahala tanpa harus berletih-letih, ya, bercapek-capek untuk melakukannya. Ya, jadi seharusnya kalau ada orang ya berbuat jelek sama kita, seharusnya kita berterima kasih. Alhamdulillah kita ambil pahalanya. Ya, terima kasih karena kita mendapatkan transferan pahala. Ya, kita mendapatkan ya pahala dengan sendirinya, secara otomatis kita akan mendapatkan pahalanya karena dia telah berbuat buruk sama kita. Jadi tidak ada salahnya kalau ya, tidak ada salahnya. Bahkan ada orang soleh di zaman dahulu, kalau ada datang orang eje dia, ya, dia kemudian mengatakan, coba panggil itu orang, apa kebutuhannya saya penuhi. Iya. Karena apa? Dia berterima kasih sudah mendapatkan transferan pahala dan berharap juga agar kemudian orang itu sadar kalau dia berbuat jahat lalu dia balas dengan perbuatan baik, orang itu bisa sadar, insya Allah. Ya, makanya Allah mengatakan, idfa billati hiya ahsan, balas dengan perbuatan baik, jangan perbuatan jahat. Karena kalau kita balas dengan perbuatan baik, dia ejek kita, lalu malah kita sebut kebaikannya, ya, maka orang itu bisa sadar dan kita pun akan mendapatkan pahala berlipat ganda, insya Allah. Ya, maka ini jemaah sekalian, jadi tidak ada ruginya orang memaafkan. Memang kalau kita mengatakan kita mengalah, ya, tapi subhanallah tidak ada orang yang memaafkan kecuali akan diangkat derajatnya di mata manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ini saja mungkin ya. Jadi sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, mari kita bersihkan hati kita. Kalau ya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, mari kemudian kita datangi keluarga kita yang kita punya salah. Ya, terutama orang-orang terdekat kita, istri kita, suami kita yang sering
24 jam kita berinteraksi, ya bermuamalah dengan orang-orang terdekat kita, terutama kedua orang tua kita. Terutama kedua orang tua. Bapak ibu kita, karena inilah yang menghalangi kita dari menikmati indahnya, enaknya beribadah di bulan Ramadan, karena banyaknya dosa kita sama orang tua. Orang tua kita, ibu bapak kita. Makanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, datang kita sama orang tua tak. Pak, Bu, ya maafkan saya. Kalau ada banyak salahku, ya tolong maafkan sebelum masuk bulan suci Ramadan, agar kemudian hati saya bersih, ya kemudian saya bisa mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.